Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pertanyaan selanjutnya buat Ustadz Dzulkarnain. Bagaimanakah hukum Islam, bagaimanakah pandangan atau hukum dalam Islam terkait dengan memperkirakan atau perkiraan cuaca, ya? Bukan ramalan ya? Bukan ramalan. Dulu ramalan namanya, Pak, ya, ramalan cuaca. Sekarang sudah alhamdulillah sudah berubah jadi perkiraan cuaca. Kemudian yang kedua terkait dengan gempa yang terjadi, bagaimana Islam memandang terkait dengan ini? Kaitannya dengan ayat dalam Al-Quran, ya, tadi masalah prediksi tempat-tempat terjadinya gempa, kaitannya dengan ayat dalam Al-Quran, surat Al-An'am ayat 65, yang artinya dialah Allah yang berkuasa untuk mengirim adab kepadamu, ya. Kemudian ayat dalam Al-Quran surah Al-Isra, tidaklah kami mengirimkan tanda-tanda kekuasaan itu berupa musibah dan sejenisnya selain dalam rangka menakut-nakuti mereka, ya. Kan ini terkait dengan prediksi tadi itu, Ustaz, ya, prediksi tempatnya, berarti kan di seluruh tempat itu berpotensi untuk diberikan adab oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin. Jazakallahu khairan. Baik. Jadi terkait dengan apakah boleh memprediksi, kalau tadi sudah diingatkan oleh Bapak tadi, nggak dikatakan perkiraan, ya, bukan lagi ramalan. Sebab ramalan ini memang bukan bahasa ilmiah, ya, bukan bahasa orang peneliti atau ahli analisa, tapi itu bahasa perdukunan. Kalau ramalan itu aja dari ilmu perdukunan ada namanya ilmu ramal. Kalau di istilah perdukunannya, jadi orang menentukan nasib itu dari menulis garis-garis di atas hamparan pasir-pasir. Nah, itu rimal namanya, pasir-pasir itu. Makanya diserap dalam bahasa Indonesia ramalan. Jadi di kadang diartikan dengan perkiraan juga, tapi itu sebenarnya nggak cocok, ya, kita pakai karena bahasanya lebih identik ke bahasa perdukunan. Baik, kalau perkiraan dan seorang punya analisa di dalam hal itu boleh-boleh saja. Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dari keluasan untuk mengukur hal-hal yang terkait dengan kehidupan dunia kita. Rasulullah telah bersabda dalam hadits riwayat Muslim, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu tentang perkara dunia kalian. Tapi yang keliru itu kalau menjadikan perkiraan itu sebagai kepastian. Nah, itu keliru. Sebab kalau kita memastikannya, itu namanya kita mendahului ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keliru lagi kalau orang bersandar pada perkiraan, tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu tadi yang disebut dari kaitannya dengan dua ayat. Yang pertama di surah Al-An'am, wa huwal qadiru ala yab'atsa 'alaikum adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yulbisakum syi'an aw yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Dialah Allah yang Maha mampu mengirim kepada kalian siksaan dari atas kepala kalian atau dari bawah kaki kalian, atau membuat kalian itu diliputi dengan siksaan. Itu semuanya berasal dari Allah. Adapun ayat yang kedua yang disebut tadi di surah Al-Isra, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa, tidaklah kami mengirim ayat-ayat, menurunkan ayat-ayat kecuali sebagai hal yang membuat takut. Tapi di situ ayat-ayat lebih umum, ya, dari apa yang kita bahas. Sebab tanda-tanda kebesaran Allah itu banyak, ya. Ada dalam bentuk tanda-tanda kebesaran kepada para nabi, para rasul. Nah, itu ada kaitannya dengan surah Al-Isra. Dan ada tanda-tanda kebesaran terkait dengan musibah-musibah yang menimpa, kejadian-kejadian, peringatan-peringatan. Nah, secara umum kita di dalam menilai musibah yang menimpa itu kita memandangnya dari beberapa sudut. Sudut yang pertama, kita pandang
sebagai ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sudut yang kedua kita pandang untuk introspeksi diri. Untuk introspeksi diri. Walaupun musibah itu kadang terjadi bukan karena kita dosa, tapi untuk mengangkat derajat kita. Ya, karena itu para nabi dan para rasul juga kena ujian dan cobaan kan? Bukan karena mereka banyak dosa, tapi untuk mengangkat derajat mereka. Cuman kalau kita ini, jangan kita menilai diri kita seperti para nabi dan para rasul. Wah ini saya kena ujian ini, bagus iman saya berarti. Enggak. Kalau kita kena ujian dan cobaan, kita kewajibannya introspeksi diri. Wah ini mungkin kita banyak dosa, ada kekeliruan yang kita lakukan. Nah, karena itu diingatkan di berbagai tempat dalam Al-Quran. Misalnya di firman Allah di surah Ar-Rum, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas." Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan-tangan manusia. Ya. Pernah suatu hari terjadi gempa di Madinah di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ini di masa Umar bin Khattab, ya masih masa keemasannya umat Islam. Banyak para sahabat di situ. Maka Umar bin Khattab berkata kepada para sahabat, kalau terjadi gempa sekali lagi, saya tidak akan hidup bersama kalian di kota Madinah. Ya. Maksudnya apa? Ini gempa pasti lahir karena ada kekeliruan dan dosa. Harus tobat dan istighfar. Kalau masih terjadi sekali lagi, saya akan tidak akan hidup lagi bersama kalian di kota Madinah. Beliau maksudnya mau pindah ke tempat lain. Mau pindah ke tempat lain. Tapi ya di masa sekarang nggak ada orang seperti Umar bin Khattab ya bisa mengetahui, dan kita juga tidak seperti masanya para sahabat. Tapi bersama dengan itu kita ambil pelajaran bahwa ujian-ujian dan cobaan-cobaan itu harus ada saling mengingatkan. Dan ini mungkin peluang di bapak-bapak kita di lembaganya masing-masing yang memberikan pencerahan ke masyarakat supaya kita juga mengikat mereka antara kejadian-kejadian yang terjadi yang kadang dipandang secara alami saja, harusnya dipahamkan bahwa itu ada kaitannya dengan ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala, ada kaitannya dengan perilaku kita juga, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dari kejadian-kejadian sesuai dengan perilaku kita. Ya. Jadi ini mungkin yang bisa saya terangkan, wallahu taala.